Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan mengenai materi algoritma penjadwalan CPU, yaitu pada poin 3A dan sampai 4B. Pertama, poin 3A yaitu non-preemptive priority scheduling, yaitu setiap proses diberi prioritas, proses dengan prioritas tertinggi harus dijalankan terlebih dahulu dan seterusnya. Proses dengan prioritas yang sama dijalankan berdasarkan first come first served. Prioritas dapat diputuskan berdasarkan persyaratan memori, persyaratan waktu, atau persyaratan sumber daya lainnya. Contoh, terdapat contoh seperti ini. Gambarlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu atau AWT proses dengan non-preemptive priority scheduling. Kita masuk ke Gantt chart-nya. Baik, ini cara penulisannya. P1, proses 1 masuk di saat 0 dan membawa BT atau burst time 12 serta prioritasnya yaitu 2. Sini kita nampak BT-nya 12, prioritasnya 2 dengan arrival time atau AT-nya 0. Pada saat 2, datang P2 dengan burst time-nya 8 dan prioritasnya 2. Di sini P1 waktu 0 karena tidak ada proses lain selain P1 langsung diproses, dan sewaktu 2 ini P1 masih bersisa 10 lagi. Ini dari 12. Sudah diproses 2 sampai waktu yang kedua. P1 masih berisi 10 lagi. Tapi karena prioritasnya sama antara P1 dan P2, maka P1 dijalankan lebih dahulu. Ini. Pada saat 3 datang P3 membawa burst time 5 dan prioritasnya 1. Pada saat 3 ini proses 1 yang tadi dikerjakan pada waktu kedua yang masih berlanjut dari 0, tiba-tiba di saat 3 ini P3-nya datang membawa burst time dan prioritasnya lebih tinggi. Prioritasnya tinggi yaitu 1. Maka P3 langsung dikerjakan dan sisa proses dari P2 dan P1 ini masuk ke antrian. Jadi P1 masih bersisa 9 lagi dari 2 ke 3 diproses ke 1. Berikutnya pada saat kelima masuk P4 membawa burst time 2 dan prioritasnya 1. Nah, di sini kita bisa lihat dibandingkan dengan P3 yang sedang diproses tadi, ini sama-sama prioritasnya ini sama prioritasnya yaitu tinggi. Maka yang lain masuk antrian, P3 tetap dijalankan atau dilanjutkan sampai P3 ini selesai di saat 8. Setelah selesai P3 di saat 8, maka P4 masuk ke antrian. P2 dan P1 setelah 4 ini diproses karena dia memiliki prioritas yang paling tinggi di antara yang lain. Selesainya di saat 9, P4 ini memiliki burst time-nya 2. Harusnya P4 ini selesai di saat 10. Tapi di saat 9 datang P5. Membawa burst time 1. Ini sama dengan burst time yang sisa dari proses yang ini yaitu 9. Masih bersisa 1 lagi burst time-nya. Dan karena dia memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada P5 ini prioritasnya 2. Sementara P4 ini prioritasnya 1. P5 2, P4 1. Maka P4 diproses setelah selesai P4 ini di saat 10. Di saat 10 P4 ini di saat 10 ini. Nah, selesai di saat yang 10, antri yang lainnya P5, P2 dan P1, barulah di sini semua antri yang sama prioritasnya dipilihlah yang duluan datang. Yang duluan datang ialah P1 dan membawa burst time 9 diselesaikan. Maka untuk menyelesaikan 9 ini di saat 10.
selesainya di saat yang 19, antrilah di 19. P5 dan P2, P2 datang duluan dibandingkan P5. Diproseslah 19 tambah 8 sama dengan 27. Berikutnya untuk memproses waktu tunggu. Di sini waktu tunggunya untuk P1 diproses saat 10 dan P1 ini mulai antri di saat 3. Jadi 10 dikurang 3 yaitu 7. Waktu proses dikurang waktu tunggu. Sedangkan pada P2 diproses saat 19 dan mulai masuk ke antrian di saat 2. Maka waktu tunggunya yaitu 19 dikurang 2 yaitu 17. Sedangkan pada P3 dengan prioritas tinggi di saat 3 langsung diproses, maka waktu tunggunya 0. Untuk P4 proses pada saat 8, P4 datang di saat 5. Jadi 8 dikurang 5 yaitu 3. Untuk P5 diproses di saat yang terakhir di saat yang 27 dan datang ke antrian di saat datang ke antrian di saat 9. Jadi kita bisa tengok 27 dikurang 9 yaitu 18. Sama dengan total dari penjumlahan P1 sampai P5 yaitu 45. Kita masuk ke rata-rata waktu tunggu atau AWT. Jumlahnya yaitu 45 dibagi dengan banyaknya prosesnya tadi yaitu 5. Itu bisa kita lihat dapatnya 9 satuan waktu. Selanjutnya kita masuk ke poin 3B yaitu primitive priority scheduling. Tadi yang non, sekarang yang tidak nonnya. Penjelasannya, setiap proses dengan prioritas tertinggi harus dijalankan terlebih dahulu dan seterusnya. Proses dengan prioritas yang sama dijalankan berdasarkan first come first served. Prioritas dapat diputuskan berdasarkan persyaratan memori, persyaratan waktu, atau persyaratan sumber daya lainnya. Contoh, gambarkanlah grand chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu AWT proses dengan primitive priority scheduling. Ini soalnya. Kita masuk. Di saat 0 datang, P1 membawa BT burst time 12 dan prioritasnya yaitu 2. Dan langsung dikerjakan. Di saat 2 datang P2 membawa burst time 8 dan prioritasnya 2. Dibandingkan dulu sisa dari P1 di saat 2 kan sisanya 10. Di saat 2 ini dibandingkan mana yang lebih singkat burst time-nya karena prioritasnya sama. Kalau prioritasnya beda baru dipertimbangkan prioritas yang tertinggi. Kalau yang ini prioritasnya sama. Jadi dipilihlah burst time yang tersingkat yaitu pada 2. P2 diproses. Pada saat 3 datang P3 membawa burst time 5 dan prioritasnya 1. Maka kalau prioritasnya lebih tinggi, maka diproses lebih dahulu P3-nya. P2 sisanya dari 8 ke 1 ke 1 langkah. Itu berkurang 1. Jadi masih tertinggal 7 proses lagi pada P2 ini. Dan P1 masih 10, P3 langsung diproses, yang lainnya pada P2 dan P1 masih di antrian. Kemudian pada P3 kan 5 prosesnya. Pada saat 5 datang P4 membawa burst time 2 dan prioritasnya 1. Nah, P4 prioritasnya 1 ini sama dengan P3, tapi bandingkan dari 3 ke 5, dari burst time-nya masih 3, lagi untuk P3 kita bandingkan dengan P4. Burst time-nya 4 ini ternyata lebih singkat atau sama prioritasnya. BT ternyata lebih singkat ini, maka di P4 dipilih sebagai yang diproses. Diproseslah pada CPU P4-nya. Kemudian setelah selesai P4-nya, karena P4 ini cuma 2 burst time-nya, yang berarti 5 ditambah 2 selesai di 7. Selanjutnya masuk ke antrian P3, P2, dan P1. P4-nya sudah selesai.
Di sini ada prioritas 1, yaitu diproseslah P3-nya dari 7 ke 9. Ternyata pas di 9 datang P5 membawa burst time 1 dan prioritasnya 2. Nah, karena masih kalah dengan P3, P3 kan sisanya dari 7, masih sisa satu lagi. Tetapi prioritasnya ini prioritas P3 ini prioritas P1, maka lanjutkan saja. P3 diproses. Dan selesailah pada saat yang ke-10. Nah, barulah P5 masuk P5, P2 dan P1 masuk ke antrian. Di sini prioritasnya sama. P5, P2 dan P1. P5 2, P2 2, P1 2, maka dipilihlah yang lebih singkat, yaitu P5. Selesai di saat yang ke-11. Masuk ke antrian P2, P1. P2 mempunyai BT yang lebih singkat untuk diproses, yaitu 7 tambah 11 sama dengan 18. Untuk selesai di 28. Selesai di saat yang 11, P2 di sisanya yaitu P1 diproses di 18 untuk selesai di 28. Untuk waktu tunggu P1, untuk P1 diproses pada saat 18 dan mulai antri di saat 2. Maka waktu tunggunya yaitu 18 dikurang 2, 16. Untuk P2, di awalnya langsung diproses, kemudian P2 diproses lagi di saat yang 11 dan antrinya yaitu di saat 3. Jadi 11 dikurang 3 yaitu 8. Untuk P3 diproses pada saat 7 dan datang ke antrian di saat 5. Dia antri di saat 5, jadi 7 dikurang 5 yaitu sama dengan 2. Untuk P4 langsung diproses dan BT-nya singkat, langsung selesai dan tidak ada yang menunggu. Jadi 0 waktu tunggunya. Sedangkan pada P5 diproses pada saat yang ke-10 dan mulai antri pada saat yang ke-9. Jadi kita kurangkan 10 kurang 9 yaitu 1. Total dari penjumlahan P1 sampai P5 yaitu 27. Kita masuk ke rata-rata waktu tunggu atau AWT, yang mana jumlah dari waktu tunggu yaitu 27 dibagi dengan banyaknya waktu tunggu yaitu 5. Dapat hasilnya yaitu 5,4 satuan waktu. Selanjutnya kita masuk ke round robin first come first serve, yaitu VCVS. Setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagian yang membuat sisa proses yang belum selesai akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali. Contoh, terdapat soalannya. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT proses dengan round robin FCFS dengan quantum time 5. Kita masuk penjelasannya. Soalnya dipersingkat menjadi P1, langsung ambil burst time-nya. Semuanya masuk bersamaan ke antrian P12, P1 12, P2 8, P3 5, P4 2, P5 1. Masuk langsung ke antrian seperti ini. Di sini yang diproses duluan yaitu P1. Sementara waktu siklus atau quantum time atau selesai time-nya adalah 5. Jadi kita ambil dari 0 sampai 5. 0 sampai 5 dikerjakan P1 sebanyak 5. Maka P1 masih bersisa 12 dikurang 5 yaitu 7. Sisanya sisa P1 menjadi antrian bagian bawah setelah waktu 5 tersebut diproses dahulu P2. P2 diproses sampai 5. 5 sampai 10 diproses 5. Maka P2 ini masih bersisa 3 lagi. Masuk ke antrian paling akhir. Ini P1 sampai dengan 7. Burst time-nya 7 maksudnya.
Nah, berikutnya diproses dulu P3. Semua proses yang sudah diproses sekali, sisanya masuk ke antrian yang P2. Juga diproses sekali siklus, sisanya masuk ke antrian. Nah, P3 ini yang diproses dalam sekali siklus, ternyata P3 ini prosesnya 5. Dan dari 10 selesai di 15. Maka P3 selesai masuk ke antrian P4, P5, P1 dan P2. Diproses dahulu P4. Karena P4 ini BT-nya cuma 2, maka P4 ini selesai dia di saat 17. Prosesnya 2, maka antri P5, P7 dan P2. Yang belum diproses sama sekali yaitu P5. P5 ini Brustemnya yaitu 1, selesai di saat 18. Berikutnya diproses diproses P1, brustemnya 7. Dan pada P2 dibagi dulu saja setelah P5 yang belum diproses P1 dan P2. Diproses dahululah P1 ini. P1 ini dibagi sebanyak 18 sampai 23. Dari 18 ditambah 5 yaitu sama dengan 23. Maka P1 diselesaikan dahulu sebanyak 5 P1 dan P1-nya 2 lagi. Maksudnya dan bersisalah P1-nya 2 lagi. Antri lagi. P2 dahulu diproses. P2 ini brustemnya 3 diproses karena waktu siklusnya tidak dihabiskan oleh P2. P2 berakhir di 26. Ini sampai 28. Ini untuk yang round robin FCFS. Kita masuk ke satuan waktunya. P1 diproses pada saat 26. P1 diproses 2 kali dari 18 dan 26. 18 ini dia mulai antri di saat 5. 18 dikurang 5 yaitu 18 dikurang 5 ditambah, kemudian dia diproses lagi di 26 dan antri di saat 23. Jadi 18 kurang 5 tambah 26 kurang 23 sama dengan 16. Coba kita tengok. P2 diproses di saat 5 dan diproses lagi di saat 23 dan antri di saat yang ke-10. Maka waktu tunggunya yaitu 18. Dapat kita tambah dan kurangkan. Untuk P3 diproses di saat yang ke-10 langsung selesai yaitu 10. Sama juga P4 langsung diproses pada saat yang ke-15 langsung selesai sekali saja. P5 juga seperti itu, diproses di saat yang ke-10, diproses di saat yang ke-17 langsung selesai sekali saja. Kita jumlahkan totalnya yaitu 76. Masuk ke rata-rata waktu tunggu atau AWT. Banyaknya proses dibagi dengan jumlah dari proses dibagi dengan banyaknya data, yaitu 76 dibagi 5 yaitu 15,2 satuan. Berikut kita masuk ke 4B yaitu round robin primitive non primitive. Penjelasannya, setiap proses akan diproses sesuai waktu siklus yang diberikan, yang akan membagi proses menjadi bagian yang membuat sisa-sisa proses yang belum selesai akan diletakkan di antrian akhir untuk diproses kembali. Proses yang dipilih untuk diproses adalah yang memiliki brustem paling singkat. Ingat, poinnya adalah brustem yang paling singkat, BT. Contoh, gambarkanlah gun chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu proses dengan round robin FCFS dengan quantum time 5. Saya akan jelaskan. Di saat 0 datang semua proses dan dibandingkan di saat 0 datang semua proses dan dibandingkan dulu mana brustemnya yang paling pendek. Ternyata brustem P5 ini memiliki brustemnya yang paling pendek yaitu 1.
diproses dahulu. P5 belum sampai ke quantum time 5, dia selesai di saat itu, di saat 1. Masuk ke antrian yang lainnya. Dibandingkan lagi mana yang BT yang paling singkat, yaitu P4. P4 mempunyai burst time 2, selesai di saat 3. Nah, kemudian antri yang lainnya. P3 itu 5 burst time-nya, selesai di saat 8. Antri P1 dan P2. Antri P1 dan P2. P2 ini burst time-nya yang paling singkat, yaitu 8. Di antara dua ini. Dibaginya. Jadi kalau dia lebih dari siklusnya 5 dibagi 2, dia jadi setelah diproses 5 satuan waktu, 5 unit, maka di 13 masih sisa lagi dia sebanyak 3 unit. Lagi 3 unit. 8 tambah 5 sama dengan 13. 8 dikurang 5 yaitu sama dengan 3. Masih ada yaitu sisa 3 unit lagi. P2 ini. Berikutnya diproses di waktu yang berikutnya. Maka selesai. 3 unit selesai di saat 16. 13 ditambah 3 yaitu 16. Sisanya untuk yang dibagi-bagi ini untuk P1 semuanya. Nah, dibagi ini untuk P1 semuanya. Baik, masuk ke waktu tunggu. Untuk P1 menunggu untuk diproses yaitu 16. Untuk P2 begitu juga 8, 3, 8. Untuk P3 menunggu waktu untuk diproses yaitu 3. P4 menunggu waktu untuk diproses yaitu 1. P5 menunggu untuk diproses yaitu 0 atau tidak sama sekali. Jumlahnya yaitu 28. Kita lihat rata-rata waktunya yaitu 28 dibagi 5 sama dengan 5,6 satuan waktu. Baiklah, sekian dari saya mengenai materi algoritma penjadwalan CPU. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.